kalau boleh aku untuk tarik sedikit balik sebelum kita pandemik itu, banyak sekali Ya. memang klien atau customer kami itu rata-rata yang memang native player gitu ya untuk di dunia digital gitu ya. Tetapi Hmm. karena pandemik ini akhirnya finally kita yang sering dengar dulu digital transformation sekarang kayak udah lewat ya. Sekarang malah kita bicaranya ini adalah digital as a solution. Jadi sekarang disebut sebagai digital economics. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Country Manager dari Insider Indonesia, Arifin Iskandar. Hai Arifin, apa kabar? Halo, selamat siang. Thank you Mbak Yeni. Ya, saya doing great. What about you? Oke, baik nih. Langsung aja ya kita dive into the conversation. Tapi mungkin sebelum kita tanya jawab lebih detail, Arifin bisa jelasin Insider sebenarnya apa sih? Well, Insider is a SaaS company ya, software as a service company yang menyiapkan solusi yang kita sebut GMP, Growth Management Platform, Oke. untuk para digital, you can say digital players lah mungkin gitu, yang membutuhkan bagaimana mereka Hmm. bisa membangun satu ekosistem yang sustainable, gitu. In a nutshell seperti itu. Hmm. Ya. Sebelum kita masuk ke berita yang lagi hangat nih terkait funding, mungkin bisa di-share implementasi teknologi insider itu biasanya dipakai atau digunakan untuk perusahaan seperti apa sih? Apakah untuk brand besar atau untuk SME atau gimana? Baik, 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 good questions. Jadi untuk apa namanya siapa yang menjadi klien kami ini terus Ya. terang we are having at the prime moment sekarang ya terus terang karena Hmm. kalau boleh aku untuk tarik sedikit balik sebelum kita pandemik itu banyak sekali Ya. memang klien atau customer kami itu rata-rata yang memang native player gitu ya untuk di dunia digital gitu ya. Tetapi Hmm. karena pandemik ini akhirnya finally kita yang sering dengar dulu digital transformation sekarang kayak udah lewat ya. Sekarang malah kita bicaranya ini adalah digital as a solution. Jadi sekarang disebut sebagai digital economics ya. Ya. Ya di mana sekarang kita mau belanja aja kita go to one of the platform, bisa web app atau web gitu ya, dan kita Hmm. bisa fulfill what we need itu. Nah jadi Hmm. untuk siapa prospek kami atau klien kami banyak sekali. Terus terang kita sudah memiliki kira-kira 100 klien sekarang, tetapi kita akan add more karena finally ada dua tipe nih Mbak Jenny untuk Hmm. prospek kami sekarang. Dari yang offline ke online atau banyak sekali sekarang yang sudah memang native-nya digital. Yang ketiga itu mungkin bisa Ya. tambahan dari yang native digital itu yang pemain baru. Finally mereka yang dulu mungkin berpikiran untuk main offline nggak jadi. Semuanya akan masuk ke dunia online. Jadi Hmm. semua industri sekarang rata-rata kita target. Mungkin yang dulu kita nggak pernah kebayang, tiba-tiba sekarang kita yang dikontak gitu loh. Hey, looks like saya sudah Oh. harus masuk digital. Iya, contohnya mungkin kayak di Ah. dunia apa namanya yang dulu cuman jualan kayak ya perlengkapan mandi aja gitu ya. Mungkin semuanya Ya. dulu kan harus ya dipajang, dibikin yang cakep-cakep offline, sewa ruko atau Aha. ya di mall gitu ya. Sekarang kayaknya enggak. Mereka malah semuanya disiapkan dalam bentuk digital. Nah, that's why we come in. Oke, kalau kita Ya, lihat platform seperti ini kan di Indonesia sudah banyak ya. Correct me if I'm betul. wrong, Arifin. Apa sih keunggulan dari Insider yang membedakan dengan platform lain dan apa strateginya sampai saat ini bisa tetap eksis nih meskipun sempat ada mungkin pandemi sempat menghambat ya atau ternyata Ya, ya. tidak terpengaruh sama sekali untuk Insider. Ya, betul sekali. Jadi untuk pemain ini sebenarnya crowded ya sekarang ya. Iya, Terutama pemain yang baru atau mungkin kalau boleh sorry nih Pak Basuri sedikit gitu ya, pemain yang tanggung-tanggung tuh banyak banget gitu iya ya. betul. Nah, tapi kalau untuk menjawab kebutuhan ini seperti Hmm, kayak solusi kita siapkan ini itu sebenarnya tidak simple. Mungkin saya kasih jawab dengan contoh-contoh gitu ya. oke. Nah, untuk menjawab kebutuhan market Indonesia itu ya, culture kita Hmm, tuh cukup unik gitu ya. Nah, ambil contoh deh gitu ya. Untuk di dunia digital itu bisa email ya, bisa WhatsApp, bisa hmm, mobile app, bisa app gitu ya. Banyak sekali lah sebenarnya yang bisa apa namanya kita engage gitu ya. iya. Tetapi untuk culture Indonesia itu tuh kita mesti cari tahu sebenarnya siapa yang membaca email, siapa yang enggak apa namanya let's say yang lebih suka WhatsApp gitu ya. Nah, Iya betul. solusi Insider ini tujuannya adalah membuat seamless journey itu sebenarnya. Untuk yang misalkan Hmm, saya sudah masuk app, saya masuk web supaya experience-nya sama gitu. Nah, terus bagaimana kita juga mau menilai sebenarnya kayak Arifin ini lebih cocok di app atau web? Atau dia lebih oke. suka baca email? Ya kan? Mungkin kalau Hmm, kita di kota-kota besar, semuanya akan menggunakan email ya. Tapi kalau hmm, kita kayak
mau mengirimkan promo, kalau kita mau mengucapkan terima kasih gitu ya, apakah kita harus email untuk ke semua user? Belum tentu. Jadi that's how insider come in gitu ya, untuk bisa membantu dan memberikan segmentasi. Hey, look, the next best channel untuk Arifin, don't do email. You maybe can send by WhatsApp atau mungkin SMS gitu ya. Dan kalau let's say, hey, Arifin finally sudah become your loyal customer. So how do you actually, reward this guy gitu loh. Nah, di situ kita bantu untuk memberi kayak how to send the push with the right message, right timing, sama right channel. I think in a nutshell seperti itu. Yeah. Oke. Seru ya, dan semuanya bisa terlayani based on your data atau based on apa nih, kalau misalnya bisa kasih kesimpulan, karena masing-masing klien kan beda ya Arifin ya. How do you manage untuk bisa implementasi yang paling terbaik untuk mereka, dan tentunya menyesuaikan dengan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing klien itu sendiri based on data, teknologi, AI, machine learning, atau organik ternyata. Ya, spot on. Thank you so much for bringing this up. Jadi betul, seperti yang tadi disampaikan itu adalah the right foundation. We start with data memang sebenarnya ya. Nah, data itu sebenarnya ada beberapa kategori lagi. Mungkin aku kalau secara garis besar saya bagi jadi 2 gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah data behavior. Jadi pada waktu user masuk gitu ya ke dalam platform yang sudah disediakan para digital enabler atau digital operator gitu, untuk bagaimana kita bisa melihat behavior dia. Dia sudah masuk ke platform mana, dia lihat warna apa, itu bisa kita track. Dan itu merupakan industry standard ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak orang bilang stalking, bukan seperti itu. Nah, tetapi kita juga bisa kombinasikan dengan data-data yang mungkin yang sudah ada di legacy system. Contohnya gitu ya. Sebelum pandemi kan mungkin teman-teman kalau bertransaksi atau membuat ya kayak kadang-kadang kalau bukan transaksi adalah membuat loyalty program gitu atau membuat supaya user lebih banyak engage kita. Itu rata-rata mungkin orang datang ke toko atau datang ke mall dan daftar atau datang ke toko purchase gitu ya. Data itu bisa kita combine. Akhirnya insider nanti menggunakan AI dan machine learning, kita bisa value ini customer lifetime-nya bagaimana gitu loh. Contohnya ya Mbak Eni. Saya misalnya beli vitamin misalnya seperti itu gitu ya. Dan vitamin itu kan kita bisa predik ya bahwa sebenarnya ini dalam 60 hari akan habis. Dan Arifin dulu beli vitamin ini sebelum pandemik, dan setelah pandemik mungkin gara-gara banyak restriction, jadi saya nggak pernah lagi ke toko itu offline gitu loh. Nah, setelah di-combine datanya, insider akhirnya akan bisa memberikan rekomendasi. Hey, you know what? Kita sebenarnya bisa kirim reminder, and then we know that Arifin can be contacted via this channel gitu ya. Then finally kita say, hey, I think you missed this one, I think the stock is like, no longer available at your home gitu. Jadi you wanna buy, I can give you like discount or whatever strategy lah gitu ya. Jadi that's how that to answer the needs now at the moment ya. Oke. Teknologi itu sebenarnya juga sudah mulai banyak diterapkan nih oleh platform lokal nih, Arifin. Kalau dari Insider sendiri sebagai platform yang asing ya, bukan dari Indonesia, bagaimana nih untuk berkompetisi, atau apakah sekarang ini makin sulit, tadi Arifin juga sempat mention, atau justru kompetisi jadi lebih meningkatkan layanan kepada klien? Yap. Untuk kompetisi betul, pasti selalu ada ya, dan new players always coming up. Tapi ya, saya bersyukurnya company kami sudah founded since 2012 gitu ya, dan kita sudah memiliki kira-kira 1.000 lebih total ya di dunia, dan di Indonesia sendiri kita sudah punya kira-kira 100. Jadi ada added value di sana, karena banyak sekali finally sekarang pada waktu prospek berbicara dengan kita, mereka akan tanya, hey, what you have done so far dengan industri yang sama? What you know so far gitu. Jadi itu yang mungkin kita bisa berikan kayak, best practice adalah seperti ini. Even in the very first time meeting aja, biasanya kita bisa langsung recommend, look Pak, untuk di dunia digital ecosystem, untuk berhasil itu susah. Mereka pasti setuju. Yes, Bapak Ibu setuju. Tapi untuk sustain, itu jauh lebih susah. Ya kan? Contohnya nih, masuk ke tempat, let's say app gitu ya, tapi mereka nggak doing anything, terus mereka uninstall. Sayang sekali kan, berarti sudah buka pintu depan, pintu belakang ada bolongnya langsung keluar. Gitu kan? Ya, jadi kita akan memberi value di sana. Look, mungkin untuk solusi dari titik A ke titik B, ya more or less bisa jadi sama. Bisa jadi ya, ada juga yang jauh berbeda gitu. But maybe kita nggak masuk ke sana. Nah, tapi saya selalu ingatkan tim kita adalah, we are the expert
kita harus memberikan value-nya itu kalau dari titik A ke titik B ada masalah, we are there. Karena kita pemain lama dan kita cukup besar di Indonesia, tim kita sudah kira-kira 20 orang. Jadi walaupun kita perusahaan dari luar, tetapi kita tetap menggunakan local talent untuk memberikan local flavor lah istilahnya gitu ya. Jadi banyak sekali SLA, contohnya BUMN atau perusahaan yang diregulasikan oleh Kominfo atau OJK, itu akhirnya nyaman karena kita bisa memberikan SLA, look kalau mau kita datang ke kantor, ya kalau sekarang agak sulit ya, mungkin kita bisa online langsung face to face, itu bisa kita lakukan. Mungkin kalau di compare yang pemain baru atau yang mungkin dari luar yang mungkin lokal pun kadang-kadang aku juga dengar SLA-nya belum sanggupin ya. Dalam 2 jam harus sudah bisa solve atau mungkin datang untuk berdiskusi gitu. Ya, jadi ada perbedaan besar sih kayaknya di sana. Dari sisi teknologi lebih advance dan lebih mature ya, Insider bisa seperti itu. Ya, kita udah punya best practice-nya banyak dan dari pertama kali meeting pun kita langsung kasih tahu ini yang harus dilakukan Bapak Ibu kalau belum punya. Jadi kalau enggak sudah akan susah untuk berkompetisi. Setelah kita jalankan yang mandatory journey ini, baru kita bicara nanti yang ada yang bilang kosmetiknya atau dibilang itu pemanisnya gitu ya. Karena setiap perusahaan kan pasti memiliki flavor yang beda-beda gitu ya. Tapi kita start dengan yang foundation-nya dulu gitu ya. Oke. Dari sisi klien saat ini lebih banyak FMCG atau ternyata udah mulai diverse nih Arifin, khususnya di Indonesia? Terus terang betul sudah mulai diverse. Sebelumnya memang kita betul-betul mencari perusahaan yang sudah kayaknya pemain di digital native gitu ya. Memang dari awal maksudnya mungkin yang sudah ya tidak pernah punya offline. Tapi ternyata sekarang kita bicara banyak dengan perusahaan yang dari offline ke online, terutama yang enterprises. Mungkin enterprises dulu kan nyaman dengan apa yang mereka lakukan, memang betul, itu bukan salah mereka juga. Untuk berubah itu tuh sulit untuk mengatakan this is the best way for us gitu kan. Tetapi gara-gara kembali lagi pandemik ini kayaknya, ya saya juga kebetulan ada ngobrol ini dengan beberapa teman saya yang merupakan CTO ya, Chief Transformation Officer. Mereka info ke saya, this is the best time. Karena dulu mereka benar-benar harus pitch, hey let's do this. Orang pasti, bener nggak ya? Gitu ya. Ya. Tapi kalau sekarang, enggak, mereka malah yang datang, hey man, let's have some budget, let's do this, let's do that gitu ya, karena no, kita nggak bisa lagi menggunakan cara yang lama, if not kita akan ditinggal oleh sejarah gitu kan katanya. Ya, jadi blessing in disguise ya pandemi untuk bisnis platform SaaS seperti Insider ya. Ya, betul. Blessing in disguise bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin is the right moment juga lah mungkin gitu ya. Of course ya, sorry for the loss yang di pandemic ini, of course ya, tapi ya di balik itu mungkin kita juga bisa pelajarin untuk bagaimana kita bisa lebih praktis, lebih efisien lah gitu di lifestyle kita. Baru-baru ini kan baru terima Series D ya, dan menyandang status unicorn. Untuk Indonesia sendiri dari funding itu ada rencana nggak dari kantor pusatnya? Atau ternyata dibagi-bagi nih? Indonesia mungkin nanti dulu, atau ternyata Indonesia so far the biggest market? Can I say that or correct me if I'm wrong? Thank you. Jadi kalau untuk yang terbesar mungkin kita second untuk market biggest di Asia, yaitu di Asia. Tapi of course thank you again. Mungkin saya mulai dengan thank you dulu ya, izin gitu. Jadi ini tidak akan bisa terjadi jika kita tidak dipercaya oleh klien-klien kami sebelumnya, sehingga ada investor yaitu QIA yang akhirnya invest kepada kami kali ini. Di Series D kita closing dengan 1,75 T kalau dirupiahkan. Ya. Nah, jadi the next step-nya of course ya, dengan Series Fund ini digunakan untuk ekspansi dan perkembangan solusi kami gitu. Dan yang terakhir adalah merupakan untuk ekspansi untuk di tim-tim kita gitu. Nah, mungkin saya mulai dengan teknologi gitu ya. Jadi teknologi kita kan memang di dunia digital ini sangat bergantung dengan lifestyle. Nah, jadi kita akan terus enhance dan kita akan terus mencari jawaban untuk address kebutuhan-kebutuhan ini. Karena kalau saya kebetulan ya generasi tahun 80-an lahirnya gitu ya. Zaman dulu beneran saya kalau bayar kuliah aja itu ya nggak bisa pakai digital gitu ya, harus ngantri di teller istilahnya gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya wah gampang sekali, saya bayar anak sekolah saya punya school fees aja ya benar-benar sudah benar-benar kayak anytime kapan diingetin dia langsung bayar aja gitu ya. Jadi ya that's why kita harus invest di sana juga to innovate again and again gitu ya, untuk to address the needs even
tadi kita pernah ada touch sedikit lagi mengenai machine learning AI, itu juga sangat penting untuk kita bisa predik lah istilahnya. Kalau kita tahu bahwa strategi not working the end of the month atau the end of the year, kayaknya nggak zaman lagi. Sekarang sudah harus even on the fly. Ini sekarang per saat ini kita bisa tahu nggak campaign yang A ini sekarang kita udah jalanin, berapa orang sih yang buka app kita, berapa orang yang udah install, berapa orang yang udah transaksi, itu bisa kita lakukan sudah. Ya, tapi kita akan terus lakukan lagi, banyak lagi untuk di machine learning supaya kita bisa predik gitu ya. Nah, yang kedua adalah 3 tahun lalu tim kita itu sudah kita expand 3 kali lipat, 300%. Ya, dengan series tan lagi ini, of course kita sekarang sudah aim 3 kali lagi. Di tahun 2025 mungkin kita bisa raise like maybe 300%, dan target kita adalah 50 headcounts untuk di Indonesia sendiri. Ya, karena saya sendiri pribadi percaya ya people is asset gitu ya, dan bagian dari culture kami adalah we put people first. Nah, dari our people itu only can provide best service gitu kan, best consultancy gitu ya, dari delivery dan support juga gitu. Nah, in this business there is no shortcut, there is no magic. That's why when we bring out our people gitu ya, that's the time that we're gonna have the show time gitu ya, how to bring 5 cents idea jadi $5 juta gitu ya ini. Seru banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, memang sangat excited banget ya bisnis ini. Sebagai tech writer, gue juga sempat beberapa kali wawancara platform serupa yang lokal dan yang asing, dan target itu sama gitu, mirip-mirip dengan Arifin, forecast atau prediction seperti itu ya. Kalau Arifin ngelihatnya platform SaaS untuk kegiatan pemasaran seperti Insider saat kedepannya di Indonesia tuh trennya seperti apa sih? Apakah akan spike atau ternyata karena udah terlalu banyak jadi stagnan aja, tidak ada perubahan, atau correct me if I'm wrong, ternyata nanti secara organically hanya the strong one yang survive? Yap. Jadi prediction aja, Arifin, prediction ya. Ya, prediction saya pribadi memang ini memang bakal menjadi tough market ya. Karena terus terang ya ini kalau kita lihat behavior-nya ya, saya bicara berdasarkan data gitu, behavior-nya gitu ya. Saya bisa masuk ke dalam satu super app gitu ya, dengan gampang kan, saya masuk, saya search gitu ya, dan saya cari tahu barang yang saya mau gitu ya. Tapi bukan berarti saya bakal belanja di sana loh, betul ya. Jadi saya malah bisa hanya membandingkan, padahal kadang-kadang kita bisa lihat, si Arifin ini sudah add to the cart loh, sudah add put as favorite loh, tapi kok udah 3 hari nggak belanja, malah akhirnya bisa pindah dengan gampang ke super app yang lain, terus saya transaksi di sana. Nah, itu yang memang banyak faktor yang harus mendukung supaya finally itu semua bisa terjadi di the first time saya landed di sana gitu ya. Kalau saya boleh share, banyak best practice-nya sekarang yang pasti saya yakin akan evolve lagi. Contohnya, when people go to digital platform gitu ya, jangan sampai, ini mungkin tips juga gitu ya, untuk mencari satu barang itu harus klik lebih dari 3 kali. Ternyata mereka nggak suka. Dan menurut saya juga pribadi mungkin agak sulit untuk terima, saya cari barang mesti klik lebih dari 3 kali, itu lama banget untuk dapat informasi gitu ya. Yang ketiga adalah yang kedua adalah saya untuk check out gitu ya, saya nggak mau klik lebih dari 5 kali. Nah, itu aja sebenarnya as a enterprise atau sebagai business owner gitu ya, sangat sulit untuk mendesainnya juga gitu loh. Bagaimana sih saya untuk make sure dari 3 kali dia klik dapat barang yang dia cari gitu ya. Tapi of course lah, that's how Insider juga bisa bantu untuk ini best practice-nya gitu ya. Jadi kita bikin desainnya bagaimana, kita bisa bantu recommend lah seperti itu. Jadi to answer the questions, is going to be very tough competition karena easy to come in, easy to go out gitu ya. Tapi memang PR-nya adalah how to be sustain, how to make sustainable business-nya itu. Create the stickiness gitu ya. Jangan sampai mereka lupa atau mereka benar-benar kayak, kayaknya nggak pernah ada experience yang nempel di di imagination mereka ya. Ini ada satu mungkin case yang saya pernah share, sampai saya ingat saya sampaikan ini, klien satu sampai benar-benar melongo gitu ya. Saya bilang, Pak, Bu, yang saya mau terapkan ini adalah membuat mereka tuh benar-benar sebelum tidur aja tuh inget dengan platformnya teman-teman. Dia bilang, kenapa? Ya karena sudah kita bisa membuat experience sampai bisa berimajinasi gitu ya, itu baru ada stickiness-nya gitu loh. Jadi kemanapun dia pergi, kalau dia butuh barang yang serupa, dia akan kembali ke sana lagi gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang
kalau orang yang mungkin baru di dunia ini akan bilang, oh itu kosmetiknya Pak. Iya, memang Pretty Pictures itu tuh yang konten-konten seperti itu yang sebenarnya yang kita bisa bantu dan push, ya kembali lagi ya, right time, right message, right channel, yang membuat mereka akhirnya, kembali lagi gitu kan ya. Ya mungkin gitu. Tapi social media masih the strongest tool ya untuk kegiatan pemasaran ya, Arifin ya? Untuk sosial media kebetulan di Indonesia yes. Jadi itu salah satu tools juga untuk pemasaran karena dari survei terakhir yang aku baca gitu ya, ternyata kita di Indonesia ini ada 136 juta Facebook user. Iya. Ya. Memang Facebook country ya Indonesia ya? Ya, Facebook country. Instagram juga saya yakin sudah ada ratusan juta juga. Nah, tapi itu memang merupakan menjadi salah dua beberapa channel sih terus terang kalau untuk di insider, karena menurut saya sendiri aja tidak semua orang sebenarnya masuk ke social media dia untuk melihat ads atau belanja ya, kan ada orang beda-beda persepsi gitu ya. Mungkin real case-nya ke saya pribadi, saya jarang terus terang untuk melihat barang-barang yang saya mau belanja itu dari social media, tetapi istri saya suka banget lewat Instagram, menurut dia Instagram is reliable gitu, tapi ya nggak ada salah, nggak ada yang benar. That's why kayak Solusi Insider kita punya solusi nih, ini namanya Next Best Channel. Jadi kita bisa bantu. Iya, jadi seperti Arifin ini sebenarnya nanti ada scoringnya, ada rule based engine-nya. Sebenarnya Arifin ini lebih banyak lihat WhatsApp atau dia lihat app atau dia lihat web atau social media. Ya, jadi dari sana ya kita bisa terapin lah ya, karena kalau kita bilang, oh kita hanya mau pakai web atau app gitu, itu kayak lagi mau jualan baju dengan one size fit all. Nggak mungkin kan? Iya. Iya. Kalau belanja aja kan kalau cuma one size kan males gitu ya, pilih yang lain. Iya. Jadi apa tadi namanya, the next best channel. Apa tadi namanya? Next best channel. Next best channel. Oke. Ya, itu solusi dari itu. Kalau dari Insider sendiri sekarang sudah berapa sih klien enterprise-nya, Arifin? Well, spesifik untuk enterprise, sorry aku nggak. Kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, I can say it's about 100. Oh, oke. Yes, about 100, ya. Dan targetnya akan double berapa lagi nih sampai akhir tahun ini? Well, targetnya betul, jadi sampai 2025 ini kita pengen udah double ya. Jadi that's why itu kayak chicken and egg, dan kita kebetulan sekali sudah dapat series fund ini, jadi ya it's time for us to build new muscle. Jadi kita akan keep recruiting supaya kita bisa mencapai target kami 2 kali lipat dalam 3 tahun ini. Nah, jadi siapa tahu teman-teman yang sedang nonton berita atau acara ini gitu ya, jadi dengan tenang hati, kalau memang to be part of our team, can just go to our website useinsider.com atau mungkin ke LinkedIn ya, bisa lihat beberapa job post di sana dari sales, dari customer success, account manager, technical account manager. Kita sedang lagi ekspansi di beberapa role itu. Oke, Arifin, thank you infonya, dan semoga makin banyak ya kandidat yang berkualitas ya setelah acara ini ya, publish. Thank you so much ya. Oke. Congrats ya buat Insider dengan funding terbarunya, dan kita tunggu berita terbaru dari Insider selanjutnya. Terima kasih Arifin atas waktunya. Ya, terima kasih Yani. Thank you. Take care. Bye. Bye-bye.